Di mana ibu kota provinsinya? Nggak selesai di situ. Tapi misalnya dari 5 kabupaten kota itu, mana yang mau jadi pusat industri, mana yang mau jadi pusat jasa, kan begitu. Mana yang pusat pertanian, mana yang kehutanan, dan juga perdagangan, dan sekarang sudah harus dipikirkan. Ya. Makanya saya sering bercanda, jangan ke situ. Nanti siapa jadi ketua pemekaran aja pun nanti udah nggak bisa dipersiapkan. Itu udah harus ke sana cara berpikirnya. Jangan lagi siapa ketua pemekarannya, ya kan? Jangan hanya selesai di 5 pertanyaan sama ketua pemekaran. Iya. Nanti ibu kota kabupatennya di mana? Jangan, Panjang jalannya. Iya. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Tema yang kita angkat pada tayangan ini adalah soal otonomi daerah dengan topik adanya keinginan masyarakat Tapanuli bagian selatan yang meliputi Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, Kota Padang Sidimpuan, Paluta dan Palas ingin membentuk DOB, daerah otonomi baru. Ya, atau apa namanya, entah Sumatera Tenggara ataupun Tabaksel Raya, Angkola Maniling, terserah lah. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Edi Junaidi Harahap, mantan PJ Bupati Palas yang kini menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi. Dan satu lagi, kenapa saya mengejar beliau untuk menjadi narasumber soal pemekaran daerah ini, karena pada disertasi beliau 2008 dulu gelar doktornya itu adalah soal pemekaran daerah. Terima kasih Bung Edi sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Ya, pertanyaan saya pertama dulu Pak. Bagaimana hasil pencermatannya Bung Edi soal kesiapan potensi Tabaksel menjadi provinsi, baik dari segi potensi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur? Kenapa saya tanyakan ini? Agar saya jangan sampai kita ini ingin mekar karena emosional, selera semata, tetapi tidak ada kajian-kajian ataupun hitung-hitungan ilmiahnya gitu loh. Silakan tipis-tipis dulu, Bung. Baik, terima kasih Bung Tale Daulay yang selalu semangat. Kita jadi mendapatkan semangat juga. Energi. Energi sore hari ini. Jadi betul. Tadi Bung Tale, saya panggil Bung aja ya. Iya, Bung, iyalah ya. Saya sampaikan di awal, betul sekali. Penting kita meletakkan rasionalitas dalam sebuah proses politik pembentukan daerah otonom baru. Kita tentu punya banyak sekali yang jadikan benchmark, misalnya terakhir kali Papua ya. Papua sekarang kan sudah mekar menjadi 5 provinsi, dari awal 1 menjadi sekarang menjadi 5 atau 6 mungkin. Itu kan berdasarkan hitung-hitungan luas wilayah, kemudian juga tipologi daerah dan juga adat dan budayanya, suku-sukunya. Saya tidak terlalu mendalami dan memahami, tapi kira-kira itulah dasar pertimbangannya. Nah sekarang saya juga mengikuti pembicaraan di berbagai platform, baik itu di media sosial maupun lainnya, tentang adanya satu keinginan dari masyarakat di Tapanuli bagian selatan ini untuk membentuk sebuah daerah otonom baru setingkat provinsi, gitu ya, Bang Tale. Tadi disampaikan. Nah, secara kebetulan memang saya juga punya latar belakang akademik, saya disampaikan 2008 pada saat saya menulis disertasi saya, kebetulan itu tentang pembentukan daerah otonom Banten. Bertepatan. Ya, daerah otonom Banten itu saya teliti, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, saya ingin kembali, misalnya kalau memang betul ada keinginan seperti itu, mari kita lihat rasionalitas apa sih yang ingin dijadikan dasar berpikirnya, gitu ya. Kalau luas wilayah, misalnya, luas wilayah 5 kabupaten kota yang di Tapanuli bagian selatan itu 20.000 km persegi. Itu kalau dikalkulasi sekitar hampir 35 kali luas Jakarta. Ya, besar sekali, 20.000 km persegi. Yang jumlah penduduknya itu hanya 1,5 juta kalau saya tidak salah. Kemudian, nah ini yang paling penting. Kalau kita coba lihat data statistik tentang indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, saya harus bilang dengan jujur bahwa 5 kabupaten kota yang ada di wilayah
provinsi, Tabaksel ini belum jadi provinsi, ini masih di bawah dibandingkan dengan kabupaten kota lain ya. Nah, boleh saya datanya ya, bisa di. Contoh misalnya yang paling baik itu adalah Padang Sidimpuan, itu ada di peringkat kelima, dengan skor IPM-nya 78,61. Kemudian ada Kabupaten Tapanuli Selatan itu di 16, peringkat 16 maksudnya dari 33 kabupaten kota. 75,16. Kemudian Padang Lawas Utara di peringkat 20, 74,16. Mandeling Natal di peringkat ke-23, 73,44, dan terakhir tuh Padang kampung saya. Oh, jadi Pak yang 20 itu Paluta berarti? Iya, 20 Paluta, Madinah ke-23, kemudian Padang Lawas tuh yang ke-27. Wah. Oke. Jadi menurut saya ini gambarannya situasinya, bahwa secara indeks pembangunan manusia memang ada tantangan besar ini di wilayah Tapanuli bagian selatan. Nah, jadi kalau semangatnya ke situ, katakanlah apapun ini jadikannya sebagai strategi pembangunan wilayah sekaligus strategi pembangunan manusia. Jadi bukan hanya wilayah sebagai sebuah entitas geografi yang tidak ada manusia dalam, tapi lebih banyak strategi pembangunan manusia melalui pembentukan daerah otonom. Nah, ini menurut saya yang jadi harus kita kedepankan tuh, kampanyenya harus begitu. Jadi mohon maaf, kebanyakan ini daerah-daerah otonom baru yang baru dibentuk itu selesai pada saat semangatnya sama pada saat dibentuk, tapi begitu dibentuk selesai pada saat ya udah ada pusat pemerintahan, bangun kantor, ya kan, angkat pejabat, fasilitas, mobil dinas selesai, APBD dan seterusnya, udah akhirnya tidak ada strategi pembangunan wilayah dan strategi pembangunan manusianya nggak dipikirin lagi. Jadi selesai pada saat itu sudah selesai dibentuk. Nah, ini jangan sampai begitu. Gitu. Artinya apa? Mungkin kita harus berani mengatakan kalau memang ini betul-betul strategi terbaik untuk pembangunan wilayah dan pembangunan manusia, harus ada target di belakang. Misalnya apa? Di rata-rata misalnya kalau tadi saya sampaikan Bung Tale 78 dan seterusnya, mungkin dikatakan sekarang 73. Oke. Dengan pembentukan provinsi apapun namanya ya, kita sampaikan dulu. Dalam 5 tahun ke depan IPM di wilayah ini harus 80 misalnya. Harus 78 misalnya. Begitu. Siap nggak kita dengan begitu? Bagaimana cara membangunnya? Ayo kita siapkan. Jadi semuanya itu sudah siap. Jadi bukan hanya sekedar selera, kemudian soliditas. Ayo kita bangun provinsi, tapi sudah ada platform besar di balik itu semua yang memang tujuannya adalah manusianya, bukan pejabatnya, bukan yang lain-lain. Saya kira itu. Nah, kita juga harus lihat juga apakah secara potensi nanti kabupaten kota yang ada di wilayah Tabaksel ini mampu secara otonom membiayai wilayahnya sendiri, kan gitu. Nggak mudah loh menjadi kabupaten kota. Saya pernah jadi tadi sampaikan pengalaman menjadi pejabat bupati di Padang Lawas 4 bulan. Itu kalau tidak ada dana transfer dari pusat nggak jalan. Bayangkan APBD-nya 1 triliun, pendapatan asli daerahnya saat itu baru 50 miliar. Kurang dari 100 miliar, jadi masih sekitar 5%. Nggak ada daerah atau rumah tangga yang bisa membiayai diri sendiri kalau kapasitasnya hanya 5% atau kurang dari 10%. Jadi ini juga harus jadi hitung-hitungan. Misalnya berapa posisi kita saat ini dari sisi itu, sekiranya memang nanti bergulir secara politik ya, ini kan proses politik ya, bisa menjadi sebuah daerah otonom, mampu nggak membiayai? Kira-kira di tahun keberapa kita bisa 100% self-sufficient, artinya bisa membiayai daerah otonom itu sendiri. Itu harus ada hitung-hitungannya. Oke. Gitu. Beranjak dari uraiannya Bung Edi tadi, beberapa tokoh mengatakan ya memang harus ya pembentukan otonomi daerah itu ya kan, biar dia bisa mengurus diri sendiri, agar kekayaan alam itu bisa ini gimana? Nah, itu ya makanya ya. Jadi kita jangan kita balik, artinya jangan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti, kira begitu kan? Oke. Artinya bukan berarti ide ini
tidak kita jalankan, bukan, tapi perlu ada persiapan-persiapan, hitung-hitungan yang valid ya, tentang data itu. Harus ada tim yang bekerja secara kolosal mempersiapkan data-data itu, sehingga begitu nanti menjalankan secara politik ini bisa diwujudkan. Ya. Ini benar-benar menjadi sebuah percontohan gimana pembentukan daerah otonom tidak hanya menjadi sebuah strategi pembangunan manusia, tapi juga strategi pembangunan wilayah. Kan itu kan canggih gitu, Bos. Iya, betul. Nah, jadi kita banyak contoh lah. Saya tidak mau menyebutkan daerahnya, tapi kita bisa lihat, kita bisa share sekarang mudah sekali misalnya bagaimana dulu semangatnya membentuk daerah otonom baru, tapi begitu selesai ada gubernur, ada bupati baru, tapi ya udah baik lagi. Nggak ada, manusianya tetap segitu aja, IPM-nya tetap segitu, APBD-nya tetap mengharapkan dari pusat misalnya. Terus apa gunanya? Gitu. Dan kita nggak mau itu terjadi di Tabaksel. Terjadi. Gitu. Kita harus betul-betul persiapkan gitu loh. Jadi semangat kolosal ini, emosi positif ini, saya sama begitu. Mari kita sama-sama convert menjadi sebuah. Ayo kita analisa dulu. Bisa nggak? Kalaupun bisa di tahun keberapa? Dan gitu. Ya, itu tadi. Jadi jangan dibalik, jangan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana gitu. Kita harus siapkan betul. Saya kira itu, Bang. Jadi gini juga kalau tadi bicara soal IPM, saya ambil Palas lah. Iya, Palas bentar paling. Iya, karena tadi nomor 27. Iya kan? Iya. Kan kampung kita di Padang Bolak, Padang Laos, Padang Luas semua kan. Iya. Ya, saya ada kritik juga ke Palas. Iya. Maaf aja, lulus SMP harus sekolah ke daerah lain, iya kan? Iya kan? Tidak menyediakan perputaran uang di tempatnya juga. Di hasil panen sawitnya dia harus lari ke daerah lain, kan gitu. Itu kan juga gimana? Ya betul. Dan IPM itu kita sendiri yang kita jangan tanda kutip jangan menyalahkan karena nggak ada perhatian pemerintah pusat apa gini-gini ya. Kita sendiri pun tidak memperhatikan diri kita juga kadang gitu loh. Contoh, Pak Bung Edi punya kebun sawit di Palas seluas 4 hektar, panen. Habis dari situ Bapak pergi ke daerah lain untuk healing-healing. Itu jangan dianggap nggak ada masalah di situ loh, Pak. Iya, itu betul sekali. Bapak melarikan uang Bapak ke tempat lain kan ini maksudnya walaupun Nusantara tidak ada maksudnya ini loh. Kita diskusi tipis-tipis dulu. Gimana itu, Bung Edi? Jadi gini, saya boleh ambil contoh. Boleh. Uni Eropa. Uni Eropa itu negara-negara yang kemudian membentuk satu kesatuan ekonomi, ya kan? Uni Eropa awalnya kan cuma 4 negara, Belanda, Belgia, Luxembourg, ya kan, membentuk Uni Eropa. Sekarang kan anggotanya sudah hampir 30-40 negara ya, saya mesti cek lagi. Jadi apa? Semangat untuk bersatu itu sebetulnya manusiawi. Manusiawi, ya kan? Bahkan di negara maju seperti Eropa aja dia membentuk, ada satu kesadaran untuk membentuk satu kesatuan ekonomi namanya Uni Eropa gitu. Jadi saya juga membayangkan gitu ya. Sebetulnya di Tabaksel itu mungkin ada kesatuan budaya. Jadi ada keinginan untuk membuat satu, yuk kita buat satu provinsi yang nggak apa-apa. Itu semangatnya yang saya kira positif dan baik. Biar kekayaan itu maksudnya tadi saya kritik tadi Palas. Maksud saya biar kekayaan itu dikelola di situ itu maksud saya. Jadi maksud saya kenapa saya balik tadi saya selalu tekankan strategi pembangunan wilayah. Jangan sampai misalnya nanti selesai hanya di mana ibu kota provinsinya, nggak selesai di situ. Tapi misalnya dari 5 kabupaten kota itu mana yang mau jadi pusat industri, mana yang mau jadi pusat jasa, kan begitu. Mana yang pusat pertanian, mana yang kehutanan dan juga perdagangan, harus itu udah harus dipikirkan. Makanya saya sering bercanda, jangan ke situ. Nanti siapa jadi ketua pemekaran aja pun nanti udah nggak bisa dipersiapkan. Itu udah harus ke sana cara berpikirnya. Jangan lagi siapa ketua pemekarannya, ya kan? Jangan hanya selesai diterima pertanyaan siapa ketua pemekarannya, nanti ibu kota kabupatennya di mana. Jangan, ini kejadian jalannya. Iya, ini otokritik. Sengaja saya gaungkan ini supaya jadi. Ya kalau misalnya sekarang, ini bukan berarti mendorong, misalnya Sidimpuan, secara IPM Sidimpuan udah bagus. Ya nomor 5 dia. Nomor 5. Tapi kalau dalam strategi pembangunan wilayah, itu ibu kota harus diterangkan di sebuah posisi yang justru sekarang tertinggal. Iya, gitu. Supaya semut. Bangun gula di situ supaya semut datang kan gitu. Iya. Kalau sekarang paling bawah kan Palas gitu. Masuk. Enggak, ini pemikiran kan? Iya, pemikiran. Iya, buat apa kalau misalnya taruh di sebuah kota yang IPM udah bagus, kemudian
PDRB-nya lain sudah baik, ya itu sama aja dong. Oke, Ya kan? jadi balik lagi ke situ. Contoh ini Eropa misalnya, mereka setelah mereka establish secara ekonomi, mereka ada keinginan untuk membentuk suatu unified, ya kan, negara-negara itu menjadi sebuah fakta kesatuan negara-negara Uni Eropa, dan ada kebijakan trans country untuk dagangnya, kemudian mobilitas dari masyarakatnya, mereka bebas untuk masuk ke situ tanpa harus paspor. Itu contoh menurut saya bagaimana budaya itu pada akhirnya menyatukan geografis gitu. Dan Tabaksel saya kira bisa jadi contoh itu gitu ya. Karena secara budaya memang satu gitu ya. Jadi saya iris tipis-tipis berikutnya dulu nih. Berpijak pada pengalamannya Bung Edi sebagai PJ Bupati, ya kan? Tadi itu berdasarkan kajian-kajian itu, kalau itu jadi provinsi gimana Bung Edi? Berpijak pada pengalaman tadi kan udah di Palas 4 bulan, udah ke Medan, pasti juga pernah lewat Paluta, pernah juga ke Madinah, kemana kan udah istilah kasarnya isu perutnya udah mulai memahami gitu kan, itu gimana? Ini mau dibayangkan sudah jadi provinsi atau belum nih saya bicara? Enggak, kalau hanya kita inilah gitu, kajian kan boleh dong. Oh iya. Walaupun tapi bukan sebatnya prediksi atau apa gimana gitu. Ada pijakannya gitu loh, pijakan pengalaman tadi itu gitu. Ya, jadi sekali lagi, kalau dilihat misalnya dari secara geografis wilayah, saya bukan ahli Tabaksel ya, bukan. Tapi saya lihat sekilas saja misalnya Padang Sidimpuan pasti sudah cocok menjadi sebuah sentra perdagangan dong di situ kan. Kemudian kalau pertanian bisa di Palas, bisa di Paluta, tapi saya bicara pertanian bukan pertanian tradisional ya, tapi presiden yang hilirisasi. Ada industriasi pertanian. Kemudian kalau nanti mau buat kawasan industri atau kawasan industri ada di mana? Ya, itu harus dipikirkan. Apakah Madinah yang sekarang sudah ada bandara misalnya, berarti kan jalur-jalur sana kan sudah harus dipikirkan tuh. Jalan mana yang harus ditembus, jalan mana yang harus nanti jalan provinsi, kabupaten kota, itu harus. Jadi perencanaannya harus matang betul. Jangan misalnya nanti yang penting kita jadi provinsi dulu. Setelah jadi provinsi nanti baru kita pikir. Nah, itu menurut saya jadi next time. Kita begitu Solo sudah jadi, nggak ada waktu lagi nih mikirin begini. Ya. Jadi formula berpikir kita harus terstruktur ya. Terstruktur, karena begitu nanti jadi yang dipikirkan apa? Siapa yang jadi pejabat? Siapa yang jadi sekda kepala? Jadi malah ke sana fokusnya. Itu menurut saya jadi mengaburkan. Jadi petanya udah harus disiapkan semua. Jadi ada juga pendapat begini, Bung Edi. Kemajuan suatu daerah itu sangat ditentukan SDM setempat. Ya. Nggak mungkin sebuah daerah maju kalau SDM-nya itu nggak mumpuni kan gitu. Betul. Iya. Mau sehebat apapun apanya itu, ya kan? Ada yang ini saya belum uji. Ada yang mengatakan katanya SDA-nya Singapura itu nggak hebat-hebat banget. Betul. Tapi karena SDM-nya unggul, dia bisa menjadi negara kota yang maju kan gitu, ya kan? Iya. Tapi ada juga beberapa di wilayah kita alamnya kaya raya, tapi masyarakatnya kan miskin. Karena dia tidak bisa mengelola itu gimana? Makanya tadi saya sampaikan di awal. Pembentukan daerah otonom ini kalau boleh dibilang sebuah strategi, maka dia harus double strategi. Dia strategi membangun wilayah, sekaligus strategi membangun manusia. Itu tadi saya bilang. Betul. Bagaimana kalau memang itu nanti jalannya memang dimudahkan, bisa terbentuk. Ya itu tadi harus ada target-target yang terukur. IPM-nya harus bisa 80 atau 78 misalnya dalam 5 tahun. APBD-nya harus bisa self-sufficient, membiayai APBD-nya tidak tergantung pada dana transfer pusat. Coba nanti dicek lagi ke Kemendagri, itu masih sedikit sekali daerah otonom yang sehat secara APBD. Kalau nggak salah provinsi cuma 2. Ya. Nah, itu antara Banten dan DKI Jakarta gitu ya. Yang nanti dicek lagi, artinya yang betul-betul sudah secara PAD itu bisa membiayai APBD. Yang lainnya itu masih tergantung dari dana transfer pusat. Nah, itu kan tentu tidak sehat ya secara pertumbuhan ekonomi daerah. Di persoalan IPM tadi, kalau saya tanya Bung Edi, ya walaupun kajian tipis-tipis, kalau jadi provinsi nih, IPM untuk mengejar 80 IPM tadi, apa sudah dilakukan ini itu kan ada kan goal mau ditaja 80. Iya. Yang dilakukan apa? Ya kan kita tahu komponen dari IPM itu kan gampang ya, pendidikan, ya kan. Kesehatan. Kesehatan itu berarti kan angka harapan hidup, ekonomi ya. Ya, dan juga daya beli kan. Itu relevan tuh dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonominya nanti baik, satu mesin itu adalah yang tentang daya beli tentu
baik kan, tapi pendidikan kesehatan ini kan harus betul-betul jadi sentral juga, jadi fokus perhatian dari sebuah pemerintah. Nah, strateginya tentu nanti kita lebih panjang. Oke. Satu lagi. Ini saya selalu berpijak pada pengalaman empiris saja. Di Kementerian Investasi kan juga udah berkecimpung nih. Iya. Kan saya nggak yakin bahwa mau jadi provinsi, mau jadi apa, mau kajian lebih hebat pun kalau mengandalkan APBD dan pasokan dari pusat tanpa adanya investasi, saya nggak yakin daerah itu maju. Iya kan? Iya. Karena APBD mau dibantuin dari transfer pusat kek, mau di PAD-nya digenjot kek gitu atau gimana pun. Kalau boleh tampilin ini nggak Google Earth wilayah Tabaksel? Coba ya untuk ini biar masuk investasi maksud saya. Iya. Harus kita siapkan. Kalau jadi provinsi, investasi di bidang ini di sini, ya kan? Iya dong. Investasi emas di sini gitu kan? Iya, investasi ternak di mana? Kan gitu enak jadinya. Iya. Oke, sambil nunggu nanti ditayangkan nih paling tidak. Misalnya, tadi kan saya sudah sampaikan sektor-sektor yang memang harus didorong percepatan pertumbuhan sektornya dengan melihat pada kondisi wilayah. Tadi kan saya sudah bilang pertanian potensi kita di Tabaksel ya kan, hasil tani itu nggak terbantahkan lah. Sejarah membuktikan dan juga statistik sampai saat ini masih menunjukkan bahwa wilayah-wilayah Tabaksel itu champion lah di sektor ini gitu kan. Kemudian perdagangan dan jasa itu sudah mulai di wilayah Kota Padang Sidimpuan, ya kan. Nah, sekarang yang kurang apa? Yang kurang kan industri, industri hilirisasi, pengolahan yang memberikan nilai tambah dari suatu produk kan belum ada di daerah kita. Nah, kawasan industri belum ada, setahu saya. Gitu kan. Apalagi kawasan ekonomi khusus sama sekali belum ada di wilayah Tabaksel. Artinya sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi ini belum ada. Nah, nanti jika memang nanti arahnya ke sana, itu harus dipikirkan kawasan ekonomi khusus yang dibuat di sana itu sebagai epicentrum, sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Jadi dia bisa mengerek wilayah-wilayah kabupaten kota lainnya tumbuh secara ekonomi. Kalau ekonominya tumbuh, otomatis pembangunan manusianya akan tumbuh. Saya yakin. Iya. Oke. Ini ada yang mau disampaikan ini? Coba di mana Padang Sidimpuan. Nah, inilah coba di ini tipis-tipis dulu nih, Padang Sidimpuan. Mana ini kita? Hah? Oh. Coba dikecilin, kiri. Zoom out. Itu ini contoh. Ini kan ya? Ya. Sumatera. Misalnya kalau kita lihat ini, ya, ini kan Sibuhuan, Penyambungan. Ini kan wilayahnya kurang-kurang lebih inilah. Berarti kan kalau misalnya nanti kita mau bentuk kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kan harus mulai dipikirkan di mana lokasi yang paling ya, sesuai, yang dekat dengan jalur. Kalau kita namanya ALKI ya, ALKI 1, ALKI 2 itu lalu lintas kelautan internasional itu kan ada jalur ALKI. Boleh wilayah Pulau Sumateranya. Di zoom out. Nah, ini kita perhatikan nih, Mas. Jauh amat sih. Ya, kira-kira itulah. Jadi ini terbalik kayaknya, Fi. Ini bisa di ini kan, Mas? Ini dong yang benar. Ya, ini kita iris tipis-tipis dulu ini. Coba di zoom in. Oke. Nah, ini kan Padang Sidimpuan kan? Nah, artinya kalau nanti misalnya di sini berarti kan mana yang jadi kawasan industri, mana yang jadi kawasan ekonomi khusus, mana yang jadi pusat pertanian kehutanan, itu kan udah harus dipikirkan sekarang dengan melihat misalnya potensi geografisnya, jarak ke Medan, jarak ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dan juga Singapura gitu. Ini kan harus dipikirkan. Misalnya yang paling dekat dengan Selat Malaka dan itu di mana, itu yang bisa kita dorong. Kira-kira itulah strateginya harus dibangun begitu. Jadi bukan hanya sekedar yuk kita jadi provinsi, terus what next gitu kan. Setelah jadi provinsi kita mau apa kan gitu loh. Tujuannya apa? Gitu. Visinya apa gitu. Visinya harus manusianya. Jadi manusia Tabaksel yang unggul dibandingkan dengan lainnya kan begitu. Ada ukuran-ukuran yang bisa kita capai. Terakhir, secara subjektif, secara selera nih, iya. Kalau ditanya Bung Edi, Tabaksel mau jadi provinsi gimana?
Ya tentu sebagai putra Tabaksel kita mendukung. Ya kan? Tapi sekali lagi dukungan ini tidak berhenti, bukan titik tapi koma gitu kan. Dukungan ini harus tadi dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan di awal. Nah kemudian saya ingin menyindir satu falsafah, ya kan. Nah, di kita itu kan ada orang-orang tua kita dulu selalu bilang talu hamu marol hondongan monang hamu mangolu musuh, begitu kan. Jadi gimana kita tuh sesama teman ini kita harus guyup dulu gitu kan. Talu hamu marol hondongan, ya kan. Guyup dulu untuk mendapatkan satu tujuan. Jadi jangan, mohon maaf, jangan sebelum kita mendapat tujuan ini sudah rebutan untuk yang sebetulnya tidak produktif. Jadi sekali lagi Bang Tali saya terima kasih sudah diajak bicara, ngobrol, memberikan masukan. Mungkin nanti kalau ada forum yang lebih lengkap saya akan lebih siapkan lagi gitu ya. Lebih siapkan. Artinya sebagai sebuah semangat saya sangat mendukung, ya kan. Tapi sekali lagi dukungan itu harus juga tidak berhenti. Dia hanya tadi semangat emosional, tapi dengan data-data rasionalitas yang bisa kita dorong bersama sebagai sebuah strategi pembangunan wilayah dan pembangunan manusia. Saya setuju. Iya, saya juga ingin menutup, jangan sampai tujuan besar ini gagal gara-gara tujuan siapa ketua panitia pemekaran jadi gontok-gontokan kan gitu, ya kan. Itu saya pribadi loh, ya kan. Ya, itu pribadi Bang Tali. Oke. Demikian bincang tipis-tipis bersama Bung Edi Junedi Harahap. Sampai bertemu kembali.